Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debrina Pratisia dengan NIM 202003030881. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal bisnis StrapMask atau IF Handmade. Pendahuluan, masker adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pengguna dari menghirup partikel udara dan melindungi kesehatan saluran pernapasan. Masker dalam masyarakat telah jelas terbukti mengurangi infeksi dibandingkan dengan tidak memakai masker. Untuk menjaga masker tetap bersih, nyaman digunakan, dan menutupi hidung dengan baik, penggunaan StrapMask sangat dianjurkan. StrapMask ini terdiri dari dua model, yaitu konektor head loop atau adjustable StrapMask. StrapMask ini memiliki pengaturan di mana penggunanya bisa menyesuaikan panjang tali sesuai dengan ukuran kepala pengguna, sehingga masker dapat menutupi bagian mulut, hidung, dan dagu dengan rapat. Biasanya StrapMask jenis ini dipakai oleh anak-anak atau para wanita yang menggunakan hijab. Jenis kedua adalah kalung masker, yang panjangnya sekitar 50 cm sampai dengan 70 cm. Digunakan dengan cara dikalungkan. StrapMask meningkatkan kenyamanan bagi pengguna masker. Misalnya, seseorang mengalami lecet di kulit telinga akibat mengikat tali masker dengan kencang agar masker rapat. Dengan StrapMask model konektor head loop, hal ini bisa diatasi. StrapMask juga dapat mencegah masker terlepas, terjatuh, dan hilang. Fungsi lainnya adalah agar masker yang dilepas tidak diletakkan sembarangan. Alasan memilih StrapMask, yaitu yang pertama, karena pada masa pandemi tidak banyak tersedia masker hijab, maka untuk menggunakan masker memerlukan penyambung bagi yang memakai hijab. Yang kedua, sebagai fashion, StrapMask juga dapat membuat penampilan lebih menarik. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan sedikit. Yang keempat, bahan-bahan yang diperlukan mudah ditemukan. Dan yang terakhir, tidak memerlukan pelatihan khusus untuk membuatnya. Maksud dan tujuan. Maksud dari membuat bisnis usaha StrapMask adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat sekitar serta mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk yang lebih bervariasi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, belajar mandiri dan melatih mental, mendapatkan pengalaman, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, mencari minat konsumen, dan terakhir adalah melakukan promosi dan menyebarkan informasi. Manfaat usaha, yaitu dapat meningkatkan kreativitas inovasi dalam berbisnis, menumbuhkan motivasi kewirausahaan, dan membangun sikap mental wirausaha. Sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran produk StrapMask adalah anak-anak hingga dewasa, kalangan bawah hingga kalangan atas, mahasiswa atau pelajar, wisatawan lokal, dan mancanegara. Analisis 4P, yaitu yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan adalah StrapMask dengan berbagai inovasi, yaitu StrapMask polos dengan berbagai macam warna, StrapMask bercorak dengan berbagai macam warna, chain StrapMask, Mask konektor mutiara, plastik chain StrapMask, dan StrapMask mutiara hijab. Yang kedua itu price. Price itu harga. Harga yang ditawarkan yaitu mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000. Place atau tempatnya bertempat di DKI Jakarta, dan promotion yaitu promosi yang akan dilakukan melalui marketplace dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Strategi pemasaran. Pemasaran yang akan digunakan dalam usaha bisnis StrapMask adalah Instagram, WhatsApp, Facebook, dan bisa dibeli melalui toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kami menggunakan media sosial untuk melakukan promosi bisnis ini, karena hampir seluruh masyarakat pasti memiliki media sosial masing-masing dan kebanyakan waktu digunakan oleh mereka untuk memegang handphone dan memainkan media sosial. Dan menurut kami, promosi melalui media sosial sangat efektif untuk menarik minat masyarakat membeli produk kami. Di masa pandemi saat ini, tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas perkumpulan, sehingga hal tersebut yang membuat saya memilih melakukan promosi menggunakan media sosial. Selain melakukan promosi, kami juga mengembangkan produk StrapMask ini dengan membuat berbagai macam desain yang menarik, fashionable, dan kekinian.
Lalu kami juga memberikan diskon untuk minimal pembelian, memberikan bonus untuk pembelian yang sudah kami tetapkan, dan pada event-event tertentu kami melakukan diskon besar-besaran. Strategi selanjutnya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal, mengetahui target konsumen seperti rata-rata umur konsumen, budaya konsumsi, nilai penting yang mereka pertimbangkan dalam membelikan produk, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Pertama ada strength atau kekuatan, yaitu dengan mengikuti perkembangan tren dan membuat beberapa seri strap mask yang variatif. Strap mask menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga strap mask lebih kokoh, produk dengan desain yang unik, menarik dan tidak pasaran, packaging yang aman dan menarik, terdapat produk kostum yang limited, terdapat produk yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai strap mask dan konektor masker, dan harga yang terjangkau. Yang kedua weakness atau kelemahan, yaitu produk homemade skala kecil yang pemasaran dan penjualannya dapat kalah saing dengan brand besar menggunakan sistem PO, sehingga lama produksi tidak tentu karena tergolong baru, jadi belum terlalu dikenal dan belum mempunyai toko sendiri. Yang ketiga opportunities atau peluang, yaitu dapat dititipkan ke beberapa toko, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi reseller, terdapat berbagai pilihan model yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen dengan request bentuk dan model. Jika pandemi telah usai, maka penggunaan strap mask tetap diperlukan bagi sebagian orang, seperti tenaga medis dan buruh pabrik. Strap mask menjadi gaya tren fashion yang sekarang mulai diminati dan pasar yang berkembang. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu banyak pesaing yang telah mendirikan dan menjual strap mask dengan model yang bervariasi dan persaingan harga di pasaran yang lebih murah. Analisis pasar yaitu terdiri dari segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi dalam produk strap mask dibuat untuk orang-orang yang gemar dan senang menggunakan aksesoris untuk menambah kesan yang unik dan kekinian. Strap mask dipasarkan secara online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Penjualannya melalui aplikasi belanja online seperti Shopee dan Tokopedia. Yang kedua targeting. Strap mask ditargetkan untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan dengan model yang berbeda, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pada zaman sekarang, seseorang ingin tampil kekinian dan fashionable, dan strap mask memudahkan seseorang untuk menaruh masker pada era pandemi seperti sekarang. Strap mask merupakan pilihan yang cocok untuk membuat masyarakat menggunakan masker ketika berada di luar rumah, supaya dapat menghindarkan lecet di telinga akibat menggunakan masker secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu positioning. Dalam rangka memuaskan konsumen terhadap strap mask, maka kami mengedepankan kualitas dan bahan yang tidak mengecewakan pembeli. Posisi produk yang ditawarkan adalah dapat menjadi solusi saat sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, yang dapat digunakan untuk menggantungkan masker di leher agar tidak tertinggal pada saat melepaskannya, terutama pada saat makan dan minum. Rincian modal usaha yaitu terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya alat. Biaya tetap terdiri dari kuota internet, biaya promosi, dan biaya lain-lain. Biaya variabel terdiri dari mutiara manik, tali perusik, pengait, tali senar, stopper klakson, label produk, plastik packaging, stiker NASA, kodokan, lem serbaguna, dan ring rantai. Sedangkan biaya alat yaitu gunting, tang crimping, tang hidung, dan meteran. Dan jumlah total dari usaha strap mask adalah Rp465.000. Dari proposal yang saya buat, saya berharap usaha yang akan saya jalankan nantinya dapat bermanfaat dan berkembang di kemudian hari, serta dapat membuka peluang kerja untuk orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.